Kisah Pilu Kerusuhan Mei 1998. Tahun 1998. Pada saat itu terjadinya krisis moneter reformasi. Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 sampai 1998 mempengaruhi Indonesia secara drastis. Nilai tukar rupiah anjlok, inflasi melambung, dan banyak perusahaan bangkrut. Dampak sosial dari krisis ini sangat besar, Mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan ketidakstabilan sosial. memasuki pertengahan tahun 1997, krisis moneter Krismon melandai Indonesia. Nilai rupiah anjlok terhadap dolar Amerika yang berfluktuasi 12.000 sampai 18.000 dari 2.200 pada awal tahun hingga akhirnya The University of All Indonesia want reformation for Indonesia. sejak 1971 hingga 1988. Mereka tak henti-henti melakukan aksi-aksi penggulingan Soeharto. Awal 1990-an, radikalisme mahasiswa mulai diarahkan pada struktur politik Orde Baru di Jakarta. FHMI melakukan aksi di DPR mereka menuntut sidang istimewa. Tahun 1994 dibentuk sejumlah gerakan mahasiswa, antara lain SMIT Solidaritas, Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, Jakarta, Mei tahun 1998. Aksi mahasiswa pemerintah Soeharto mulai meluas ke berbagai kota, mulainya hanya aksi. Di dalam kampus kini mereka mulai unjuk rasa di jalan-jalan. Exponent der Gasse, das sieht man dann auf die Kaffeebohnen. Tumbangnya rezim Soeharto tidak bisa dilepaskan dari kemuakan rakyat atas berbagai praktek penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Akhir Desember 1998, 11 anggota grup 4 Komando Pasukan Khusus menjalani sidang di Mahkamah Militer 2 Jakarta Timur. Dalam sidang pertama, 11 anggota Kopassus itu mendengarkan dakwaan yang dibacakan Auditor Militer Kolonel Harom Wijaya dan Kolonel Supratman. Dalam materi setebal 27 halaman, Kolonel Harom dan Supratman membacakan dakwaan ihwal instruksi penculikan para aktivis pro-demokrasi. Dokumen itu menyebutkan, instruksinya datang dari Mayor Infanteri Bambang Kristiono yang merupakan salah satu terdakwa di sidang itu. Jalannya sidang militer ini dilaporkan Tempo dalam sejumlah artikel. Salah satunya adalah artikel dengan judul Mengusut Nurani Tim Mawar. Ceritanya, pada Juli 1997, Mayor Bambang membentuk satu tim khusus yang disebut Tim Mawar. 8 Mei 1998, Komisi 5 DPR menolak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Sementara itu, 16 profesor dari 5 perguruan tinggi berembuk di ITB tentang reformasi menyeluruh. 9 Mei 1998, Presiden Soeharto mengajak semua pihak memberi kesempatan pada DPR untuk memulai langkah reformasi lewat pengubahan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Parpol dan Golkar, dan Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, dan DPRD. Sosok bernama Karlina Subandi. Sosok itu menarik dalam penelusuran teks yang terjadi di masa lalu, baik melalui pengabaran di buku-buku, berita, ataupun gerakan sosial yang terjadi pada zamannya. Apa bedanya kenyataan dengan impian? Waktu itu tahun 1975, ayah membuangku ke sebuah kota asing. Kota itu begitu besar seperti belantara sehingga jika aku berangkat sekolah, ibu selalu membekali 2 tangkup roti. Yang satu untuk kumakan, yang sepotong lagi untuk kusobek kecil-kecil. Kutaburkan sepanjang jalan agar aku bisa menemukan rute pulang seusai pelajaran. Pada 12 Mei 1998 atau bertepatan dengan 24 tahun yang lalu, demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Orde Baru terjadi.
Kejadian tersebut dikenal dengan tragedi Trisakti karena terdapat 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang gugur dalam peristiwa tersebut. Keempat mahasiswa tersebut tewas tertembak di dalam kampus saat mengikuti demonstrasi yang menuntut turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Kekejaman aparat dengan alibi untuk meredakan demonstrasi pada mahasiswa saat itu masih mendapat sorotan hingga saat ini. Akibat kejadian tersebut, perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar. Aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara. Aksi yang dinamai dengan aksi damai tersebut dilakukan mahasiswa Trisakti pada pukul 12:30 siang. Terjadi saat kerusuhan Mei 1998 yang berlangsung sejak 13 hingga 15 Mei 1998, termasuk kasus pemerkosaan massal yang jumlahnya mencapai ratusan. Hampir 200 pengaduan kasus pemerkosaan massal, 189 diantaranya terverifikasi kebenarannya. Tragedi Mei 98 masih menyisakan guratan luka yang dalam bagi para korban. Menurut data tim gabungan pencari fakta, ada kurang lebih 1.200 orang meninggal akibat terbakar ataupun dibakar di kerusuhan tersebut. Sementara itu, 90 lebih lainnya selamat dari amukan si jago merah. Pada 18 sampai 19 Mei tahun 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Pada hari itulah, puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR Jakarta. Tak hanya halaman, kubah gedung DPR MPR juga tak luput dari mereka. Aksi ini pun menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Pada 20 Mei 1998, Soeharto mengundang beberapa tokoh ke istana untuk menjadi anggota Komite Reformasi. Mereka adalah Gus Dur, Cak Nun, Ma'ruf Amin, Yusril Ijah Mahendra, dan beberapa tokoh lainnya. Tanggal 21 Mei 1998 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 1.30 dini hari, Amin Rais mengadakan jumpa pers dan beliau mengatakan, "Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru." Di mana-mana moncong senjata, berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat tidak menjual tanah, tapi dengan harga murah.